Baik, Sat. Kira-kira apa tema yang akan kita bahas sebagai materi pengantar, Sat, di malam hari ini? Eh, Temanya mungkin apa yang saya khutbah Jumatkan tadi. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi Menarik ya. kayaknya yang paling mudah diingat hari ini khutbah Jumat. Ya. Masya Allah. Tadi Baik. saya khutbah Jumat di masjidnya Ustadz Dasat dan Ustadz Dasatnya hadir di depan saya. Waduh, Masya Allah. jadi nggak enak. Iya. Itu dai luar biasa. Dengarkan khutbah saya. Jadi saya khutbah singkat aja, ya, singkat aja. Jadi inti khutbahnya gini. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Jadi kita ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai, mungkin juga saya pernah ya sampaikan materi ini, tidak apa-apa, penguatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu karakteristik manusia itu zalum, ya, zalum itu berpotensi untuk zalim, ya. Berpotensi untuk zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini berpotensi zalim pada dua keadaan. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34 kalau tidak salah, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jadi kita ini rentan berlaku zalim atau bahkan kerap zalim pada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, jadi zalim itu apa? Nah, ya, ini sebelum masuk sebenarnya kita harus tahu zalim. Zalim itu kata para ulama memiliki dua makna. Zalim itu maknanya adalah pertama melampaui batas, ya, mujawazatul had. Yang kedua adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Jadi kalau Allah berikan kepada kita nikmat, kemudian kita melampaui batas atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau kita meletakkan nikmat itu bukan pada tempat yang semestinya, maka kita ini zalim, dan itulah sifat dasar kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Maka manusia itu terkait dengan nikmat Allah yang tidak mampu dia hitung, ternyata meskipun sudah diberikan segala-galanya, wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah telah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta kepada Allah, diberikan oleh Allah. Tapi apa? Lagi-lagi nikmat itu kita zalim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, bahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung itu ternyata bukan melahirkan rasa syukur, bukan melahirkan sikap adil, tetapi kita zalim, ya, zalumun kafar. Sungguh manusia itu berlaku zalim. Nah, ini tempat yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, manusia itu berpotensi zalim terkait dengan amanah, ya. Amanah yang Allah amanahkan kepada kita, baik yang sifatnya syariat Allah secara umum, ya, begitu pula amanah yang sifatnya sesama manusia. Maka manusia itu berpotensi untuk zalim, ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan. Jadi Allah mensifatkan manusia zalim itu di dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama tadi terkait dengan nikmat, yang kedua terkait dengan amanah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah surah apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ini makhluk-makhluk Allah yang luar biasa kuat, luar biasa besarnya. Tapi apa? Ketika ditawarkan amanah itu oleh Allah, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak untuk memikul amanah itu. Kemudian wahamalahal insan.
amanah itu dipikul oleh manusia. Amanah yang apa ini? Maksud amanah ini semua syariat agama Allah yang diperintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, atau kalau dia bersifat larangan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan begitu pula amanah-amanah yang terkait dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia terkait dengan amanah ini zalum, ya, berpotensi untuk melakukan kezaliman dalam artian melampaui batas, ya, melampaui batas yang ditetapkan, diberikan amanah ini, tapi dia mempergunakan amanah ini melampaui batas dari apa yang Allah titipkan atau apa yang manusia titipkan kepada dia. Kemudian yang kedua, bermakna meletakkan amanah itu bukan pada tempat yang semestinya. Maka itu kezaliman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan kezaliman ini. Jadi memang sifat dasar manusia ini berpotensi untuk zalim. Maka hati-hati dengan kezaliman ini. Kenapa? Karena kezaliman ini pasti akan mendapatkan akibatnya. Kalau tidak di dunia, maka pasti kezaliman itu akan kita dapatkan akibatnya di kehidupan akhirat. Ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan pernah mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan melahirkan kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal kiamat. Maka di penghujung sambutan ini atau kata pengantar ini, saya ingin mengajarkan satu doa, ya, satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau yang paling dekat. Siapa? Sahabat beliau yang paling dekat itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam salatku. Ya. Maka Rasulullah tidak mengajarkan yang lain kepada Abu Bakar. Justru Rasulullah mengajarkan kepadanya doa tentang pengakuan akan kezaliman itu. Ya. Jadi doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa termasuk kezaliman itu kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, maka ampuni aku dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita terkait dengan kezaliman itu, sebelum kita meminta ampun kepada Allah, yang paling penting itu akui bahwa kita ini zalim. Ya, ini zalamtu nafsi, dan kezaliman kita bukan satu, zulman katsira, kezaliman yang banyak. Padahal ini Abu Bakar loh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal dengan prestasi-prestasi kebaikannya. Itu diajarkan oleh Rasulullah, zulman katsira, untuk akui kezalimannya sangat banyak, apalagi kita. Maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk menjauhi segala macam bentuk kezaliman. Dan kalaupun kita terjatuh atau kerap terjatuh atau sering terjatuh pada kezaliman, karena itu memang sifat dasar kita, maka yang pertama akui kezaliman itu, kemudian yang kedua minta ampun kepada Allah agar kezaliman kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang dapat dijadikan sebagai pengantar pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya kembalikan kepada Ustadz
Abdullah sebagai host kita pada malam hari ini. Fadhal Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Materinya singkat, namun Masya Allah kita mendapatkan banyak faidah dari yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, materi ini tentang kezaliman, ya mungkin sedikit ya kami, karena banyak yang baru bergabung, ya tadi Ustaz menyampaikan bahwa manusia itu berpotensi melakukan kezaliman, ya. Dan dua di antaranya yaitu zalim terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dan zalim terhadap amanah, ya. Dan dari catatan-catatan tadi Ustadz mengatakan kezaliman itu hendaknya kita berhati-hati karena kalau bukan di dunia akibatnya maka kita akan mendapatkan akibatnya di akhirat, ya. Maka hendaknya kita senantiasa menghindarkan diri kita, ya, dan kita berlindung dari Allah terhadap kezaliman. Dan Ustadz kita tadi Masya Allah mengajarkan salah satu doa yang mudah-mudahan kita bisa sering membaca dan mengamalkannya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini doa yang Masya Allah luar biasa, untuk mengakui kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Barakallahu fikum Ustaz, mungkin itu sedikit catatan dari kami, untuk para pemirsa. Baiklah para pemirsa, kami berikan kesempatan di malam hari ini, Masya Allah, sekitar 40 menit ke depan untuk kita bertanya kepada Ustadz kita. Lalu nantinya kita akan mendengarkan jawaban dari Ustadz kita, insya Allah. Boleh ditanyakan melalui kolom komentar live Zoom, boleh juga ditanyakan langsung melalui raise hand. Baik, coba kita berikan kesempatan dulu yang ingin bertanya langsung, Ustadz. Kita persilahkan untuk membuka mic dari peserta Hasnah Hamzah. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Ya, silakan. baik. Jazakallahu khairan Ustadz atas kesempatannya. Tadi Alhamdulillah ada yang bertanya kepada saya Ustadz tentang hubungan suami istri Ustadz. Saya sedikit menceritakan kronologisnya bahwa suami ini sakit Ustadz sudah lama dan si suami ini adalah orang yang diketahui di di satu sisi dia sangat loyal kepada masyarakat, di satu sisi dia itu adalah orang yang dikatakan bisa berbuat di luar daripada hubungan suami istri. Kemudian dia sakit sudah lama dan kemudian juga istrinya ini sakit Ustadz, gula, tetapi istrinya ini sangat merawat suaminya dalam hal misalnya menjaga secara fisiknya Ustadz. Tetapi satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah berhubungan intim, dan itu adalah merupakan siksaan baginya karena salah satu itu dia sudah tidak ada hasrat karena dia sudah diputus kandungannya Ustadz. Mungkin salah satu dari faktor itu. Pertanyaannya adalah apakah dia berdosa kepada suaminya atau menzolimi suaminya Ustadz? Syukron. Silakan Ustadz langsung. Ya. Jadi yang pertama kita doakan dulu ya kepada pasangan suami istri itu mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan masing-masing diberikan oleh Allah kekuatan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Yang perlu dipahami memang ya bahwa kelanggengan rumah tangga itu ketika masing-masing pasangan itu mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawab. Banyak persoalan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita karena ketidakfahaman atau ketidaktahuan kita terkait dengan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita.
Ya, saya kira di awal pernikahan seharusnya kita ini semua tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang menjadi hak kita. Nah, salah satu di antara hak masing-masing pasangan, bahkan bukan hanya milik suami itu, adalah hakul istimta. Apa itu hakul istimta? Adalah hak untuk menikmati mut'ah, kesenangan dengan pasangan masing-masing. Yang pada intinya atau yang pada puncaknya adalah terjadinya hubungan intim antara pasangan suami dan istri. Maka itu menjadi hak ya masing-masing, baik pada suami begitu pula pada istri. Nah, ketika ada yang menghalangi, ya, maka ada yang menghalangi, maka seharusnya yang tidak mampu itu menjelaskan uzurnya, ya, menjelaskan uzurnya secara terus terang kepada pasangannya, ya. Bapak Ibu sekalian, terkadang, ya, terkadang memang kita tidak bisa apa ya, bagaimana membahasakannya. Mungkin berat ini, mungkin berat. Tapi maksud saya begini, kadang kita memilih untuk bertahan, padahal rasa itu sudah tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena kita berikhtisab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ganjaran karena kita memilih untuk bertahan sebagai pasangan suami istri. Masya Allah, Islam itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Maksudnya, ada mungkin kita sudah kehilangan, tapi kita memilih untuk bertahan karena kita berharap bahwa kita dapat pahala atas khidmat yang kita berikan pada suami kita atau pada istri kita. Ya, mungkin suami yang kehilangan rasa pada istrinya, dia tetap memilih untuk bertahan sebagai suami dan memberikan nafkah yang wajib dia berikan, ya meskipun sudah kehilangan itu, begitu pula sebaliknya. Nah, dia memilih bertahan ya karena ihtisab itu, dan ya itu nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Nah, semakin seorang itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka mungkin itu menjadi pilihan yang terakhir. Tapi kalau ternyata tidak, ya ternyata tidak, dan ya kita semua paham bahwa itu adalah hak, ya maka ketika hak itu tidak ditunaikan maka ada konsekuensinya tentunya, ya ada konsekuensi yang lahir atas ketidakmampuan kita menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita tidak mampu memenuhi apa yang menjadi hak pasangan kita. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya adalah mengkomunikasikan, ya mengkomunikasikan dan mencarikan solusi atas hambatan-hambatan yang kita dapati dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini jawabannya terkesan sangat umum, tapi mudah-mudahan bisa menyentuh kepada inti masalah, karena ya menjawabnya secara spesifik tentunya tidak semudah karena kita tidak bersentuhan langsung dengan orang yang memiliki kasus itu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz. Ya betul tadi ya, untuk mengetahui lebih dalam ya butuh penjelasan khusus yang masih banyak yang belum kita ketahui mungkin dari penjelasan singkat tadi. Jawaban Ustadz kita tadi secara umum, Insya Allah, hendaknya kita saling memahami. Barakallahu fikum Ustadz, kita lanjutkan, pindah dulu ke kolom komentar live Zoom. Ya, ini menarik pertanyaannya Ustadz dari peserta atas nama Abdi. Ahsanallah ilaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan ketidakkhusyukan dalam salat Ustadz? Saya mau bertanya nih, ada enggak yang khusyuk, betul-betul khusyuk dalam sholat? Masya Allah. Nah, ya. Kata para ulama, khusyuk itu ada dua ya, khusyukan yang wajib. Khusyukan yang wajib itu ketika semua rukun dan kewajiban sholat kita penuhi. Ya, itu khusyuk yang paling standar. Ya, jadi semua rukun sholat kita lakukan, termasuk tumak ninanya, termasuk bacaannya, termasuk gerakannya, ya. Maka itu standar minimal khusyuk, itu yang wajib. Kalau tidak berarti salat kita tidak sah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud khusyuk dalam artian betul-betul sampai pada tingkatan di atas rukun dan wajib, itu hanya itu fadilah ya, artinya masing-masing akan berbeda-beda. Makanya ada orang yang sholat dalam hadis itu
dia pulang dengan sholatnya dengan setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang ya. Jadi beda-beda. Itu bergantung kehusyukan kita dalam sholat. Jadi bagaimana menghilangkan ketidakhusyukan? Ya banyak caranya. Yang penting kehusyukan yang wajib itu harus tetap ada. Jangan sampai kehusyukan yang wajib itu tidak ada. Kehusyukan yang wajib itu rukun dan syaratnya terpenuhi sholat kita. Itu yang wajib, ya. Yang harus ada. Kalau tidak berarti kita sholat kita tidak sah. Tidak sah. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alhamdulillah khusyuk di atas yang wajib itu tidak syarat. Seandainya itu syarat, tidak ada sholat kita yang sah. Ya, ada tak? Kita ini sholat ya setelah baca Al-Fatihah dan seterusnya, apalagi kalau bacaan imam panjang, ya pikiran kita kemana-mana dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana menghilangkan ketidakhusyukan? Salah satu diantaranya perhatikan semua bacaan, semua gerakan sholat, maknai dan fahami. Ya, fahami apa yang menjadi itu. Kemudian yang diantara hal yang disebutkan oleh para ulama, selalu hadirkan perasaan apa ya, ini jangan sampai ini sholat yang terakhir. Nah, ya, sholat yang terakhir. Idza shallaita fasalli salatan muwaddi'. Ya meskipun ini berat ya, ini berat ya. Meskipun sudah hadir perasaan itu, lagi-lagi setan itu haris ya untuk menjadikan kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Maka pesannya paling minimal khusyuk yang wajib ini yang harus ya, dalam artian rukun dan syaratnya terpenuhi ya, wajib-wajibnya terpenuhi ya dalam sholat kita. Nah, memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, ya. Nah, saya kira itu. Masya Allah. Allah. Tapi syukran Ustaz, barakallahu Ya. fikum atas jawabannya. Ya, dan di antara yang Ustaz sampaikan tadi ya minimal supaya pikiran tidak terlalu banyak, minimal kita mulai belajar memahami bacaan-bacaan sholat kita. Ya, Iya, betul. itu sangat penting. Ya, apalagi kalau sudah memahami bacaan Al-Quran, ya minimal itu pikirannya kurang lah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kita pindah ke pertanyaan yang berikutnya. Kita ke peserta yang raise hand lagi. Kita berikan kesempatan kepada peserta atas nama Syahidatul Haq. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Ya, ya Ustadz, silakan. syukran jazakallahu khair atas kesempatannya. Ini sedikit saya cerita tentang yang terkait dengan pertanyaan ini. Ada seorang anak gadis yang dia sudah bekerja. Dia seorang guru, dia sudah bekerja, tetapi dia masih merasa bahwa karena dia seorang anak, berarti dia masih berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Begitu, karena mengingat orang tuanya juga itu punya kebun. Jadi tapi di satu sisi si sang ibu ini kadang meminta minjam uang si anak ini, begitu, dengan alasan mau membeli kayak bibit apa segala macam begitu. Namun begini, si ibunya ini menjanjikan akan menggantikan utangnya itu, tapi di satu sisi sang bapak bersuara, dia bilang begini, kenapa ada anak yang mau kasih pinjam uang ke orang tua begitu. Nah, si anak ini merasa bahwa kayak merasa terzolimi begitu dari orang tuanya, bahwa dia merasa bahwa saya ini anak perempuan harusnya dinafkahi. Saya pun bekerja ini karena supaya bisa punya penghasilan begitu. Nah, apakah si anak ini boleh menagih utangnya orang tuanya atau tidak begitu, Ustadz? Karena mengingat katanya kalau dia menagih uang itu ada pada dia, suatu hari nanti orang tuanya mau pinjam kembali, nah itu yang dia pegang uang itu untuk diberikan kepada orang tuanya begitu. Bagaimana Ustadz? Apakah si anak ini boleh menagih utang orang tuanya atau hanya memberikan saja begitu? Nah, kasih Ustadz. Baik, silakan Ustaz. Ya. Ada hadis ya, ada hadis yang seorang anak datang kepada Rasulullah SAW ya, dan mengatakan
bahwa bapaknya itu datang dan mengambil sesuatu di rumahnya. Anaknya marah. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, tapi para jamaah sekalian, ini tidak berlaku umum. Ya. Tidak berlaku umum. Semua harta anak itu otomatis milik orang tua. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi yang dimaksud anta wa maluka li abika, harta kita itu harta orang tua kita, adalah harta yang diberikan atau kita dapatkan dengan sebab orang tua. Ya, jadi umpamanya orang tua pernah kasih kita mobil, umpamanya ya, hibah, hadiah. Kalau orang tua biasa hadiah ya, hadiah. Dia kasih kita sesuatu. Nah, maka ketika orang tua mengambil itu enggak bisa dikatakan, jangan diambil, itu harta saya, enggak. Anta wa maluka li abika. Nah, itu. Tapi kalau harta itu hasil ikhtiar secara personal dari anak, nah, maka itu milik anak, ya, milik anak. Dan ketika mau diambil tentunya dengan seizin dan keridhaan anak. Ya, jadi hadis itu tidak berlaku secara umum. Ya, jadi kalau seorang anak bekerja dengan ikhtiarnya, ya, sendiri, kemudian orang tuanya butuh, ya maka boleh diberikan kepada orang tua dan anak boleh meminta. Nah, cuma sebenarnya apa ya, anak meminta harta orang tua itu ya mau ditanya anaknya sudah birrul walidain enggak? Ya maksimal. Ya itu hadirkan itu. Kan kewajiban kita ini kan birrul walidain. Ya. Pernah sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah ya, tolong saya diluruskan, Ibnu Umar itu pernah lagi tawaf di Ka'bah. Lagi tawaf di Ka'bah, kemudian ada yang tawaf sambil menggendong ibunya. Maka ada yang berkata kepada Ibnu Umar, oh itu anak berbakti sekali, dia sudah balas baktinya kepada ibunya. Kata Ibnu Umar, belum. Sampai ya bahkan kata Ibnu Umar, bahkan dia belum membalas hatta rasa sakit yang dirasakan oleh ibunya ketika akan melahirkan anak itu. Jadi melahirkan ya kan kalau ibu ya kita ini laki-laki tidak pernah rasa bagaimana melahirkan. Ibu itu ada pembukaan 1, pembukaan 2. Itu Ibnu Umar katakan menggendong ibu di tawaf di Ka'bah itu belum menyamai rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika akan melahirkan. Nah, kalau itu saja belum menyamai, apalagi yang lainnya. Maka ya nasihatnya dua-duanya. Kepada anak, sudah maksimal enggak baktinya kepada orang tua sehingga ya harta yang diambil oleh orang tuanya itu ditagih-tagih, diminta-minta, ya ini sudah kelewatan. Tetapi ya pada orang tuanya juga ya jangan mentang-mentang jadi orang tua kemudian anta wa maluka li abik, kemudian dengan seenaknya mengambil harta yang dimiliki oleh anak. Nah, itu kira-kira dan ya masing-masing secara proporsional memahami pada ya posisinya masing-masing. Ya. Nah, kalau anak merasa seperti itu, orang tua juga insya Allah akan aman. Ya, yang tidak aman itu kalau anak merasa oh, ya ini harta saya, ya orang tua ya lain lagi hitung-hitungan sama orang tua. Wallahu a'lam. Iya. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya. Semoga dipahami oleh saudari kita penanya tadi, Barakallahu Fik. Selanjutnya kita ke room chat dulu. Ya, silakan para pemirsa jika masih ada pertanyaan dikirimkan. Yang masih mau bertanya langsung juga silakan raise hand. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari peserta atas nama Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz menghilangkan pikiran negatif kepada orang lain? Ya, ini menarik ini Ustaz. Iya. Hukum asalnya kepada sesama muslim kita kan husnuzan. Ya, husnuzan, berbaik sangka. Dan kemudian hukum asalnya kalau ternyata
saudara kita berada pada posisi yang tidak tepat, maka kewajiban kita iltamis lahu uzran, carikan uzur untuk saudara kita. Semakin kita membiasakan berhusnuzon, berbaik sangka, dan semakin kita membiasakan untuk mencari uzur saudara kita, maka insya Allah pikiran negatif ya terkait dengan saudara kita itu akan hilang. Ya, masalahnya sebaliknya yang selalu hadir kita berburuk sangka, dan yang kedua kita tidak mencarikan uzur buat saudara kita. Padahal prinsipnya kan dua. Ya, kalau dia muslim maka hukum asalnya husnuzon. Dan kalau seorang saudara kita berada dalam kondisi atau dalam posisi yang salah, ya, maka kewajiban kita adalah mencarikan uzur. Dan kalau ternyata setelah kita klarifikasi memang betul-betul salah, maka kewajiban kita menasehati, mengingatkan. Nah, ya. Kemudian kalau dia tidak mau berubah, maka kewajiban kita mendoakan. Jadi dengan itu ya semua pikiran negatif dan hal-hal yang keliru dalam apa yang dilakukan saudara kita minimal ya itu hilang ya sedikit demi sedikit. Masalahnya kita ini selalu merasa bahwa kita yang paling benar dan saudara kita yang ya selalu salah. Ya. Ya, jadi selalu seperti kata orang apa ya, atau enggak usah lah. Ya, jadi husnuzan dan carikan uzur, ya, carikan uzur. Kalau betul-betul salah, nasihat, benarkan, ya, perbaiki. Nah, itu tugas kita. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz, Masya Allah. Syukron Ustaz atas jawabannya sekaligus nasihat untuk kita. Ya, ini betapa banyak dari kita yang selalu berprasangka buruk kepada saudara kita yang muslim, ya, dan melangkahi tahap-tahap yang Ustaz kita sampaikan tadi, ya. Tidak dicarikan uzur juga, dan pokoknya kembali ke muaranya itu ya kita merasa yang paling benar, dan kita selalu mau menganggap orang lain itu rendah ya dan salah. Ya, semoga menjadi nasihat untuk kita dari jawaban Ustadz kita tadi. Syukuran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke peserta yang raise hand, yang angkat tangan. Kita persilakan saudara peserta atas nama Asbar. Ya, silakan dinyalakan mic-nya. Ya, Bismillah. Afwan Ustadz, ini kami butuh penjelasan lebih detail ataupun berikut juga dengan contohnya tentang hadis yang menyangkut bahwa ketika kita bingung memilih dalam dua perkara, yaitu hadis yang mulai dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bingung terhadap dua pilihan, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah atau lebih ringan, selama hal itu tidak mengandung dosa. Itu saja Ustaz. Maksud saya butuh penjelasan lebih detail dengan termasuk terkait hadis ini. Kemudian kalau bisa ada beberapa contohnya Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Saya kasih mukaddimah dulu ya. Dalam melakukan perintah-perintah syariat atau meninggalkan larangan-larangan syariat, ada yang tidak ada pilihan di dalamnya. Ada yang tidak ada pilihan. Ya. Ada yang ada pilihan. Umpamanya, yang tidak ada pilihan, umpamanya kita diperintahkan untuk meninggalkan riba. Nggak bisa bilang, iya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, ya. Nggak ada alternatif. Ya. Sedikit mustad ribanya, nggak ada itu.
Ya, mau sedikit mau banyak ya riba. Ya, riba. Jadi nggak ada alternatif. Jadi nggak ada pilihan. Sama juga kalau kita diperintahkan sholat. Sholat ini kan permanen ya. Nggak bisa sholat digantikan dengan fidyah. Nggak ada itu. Ya, beda dengan puasa, beda dengan yang ibadah yang lainnya. Nggak ada fidyah sholat. Ya, namanya tidak ada pilihan. Nah, tapi umpamanya pelaksanaan sholat ada pilihan. Umpamanya kita musafir. Kita diperhadapkan dua pilihan. Apakah kita ingin menyempurnakan sholat atau kita mengkasar sholat. Nah, itu pilihan. Nah, maka pilihannya ya makhuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini ilakhtara aisarahuma. Karena prinsip dalam syariat kita selalu mengangkat kesulitan dan memberikan solusi yang mudah. Itu prinsip raf'ul haraj dan kemudian prinsip at-taisir. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada kesulitan yang Allah jadikan dalam agama ini. Kalau ada kesulitan, maka Allah berikan solusi atau pilihan agar kita mendapatkan kemudahan. Kita musafir, puasa atau enggak? Ya? Atau kita sakit, kita puasa atau enggak? Nah, itu pilihan. Meskipun kata para ulama, kalau orang sakit memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya sah. Tapi apakah itu pilihan yang terbaik? Ya? Nah, tidak. Selama pilihannya itu bukan dosa. Ya. Selama pilihannya bukan dosa. Jadi kalau umpamanya berdosa, ya maka bukan pilihan itu dosa. Ya. Dia tidak dimasukkan sebagai alternatif. Nah, jadi pertama kita harus pahami, perkara itu ada pilihan enggak? Ya. Kalau perkara itu tidak ada pilihan, maka enggak bisa dibawa hadis ini. Enggak ada pilihan. Ya. Nah, ya. Tapi kalau ada pilihan, ya silahkan. Kita mau jual beli atau mau mudharabah, itu kan pilihan. Umpamanya saya pakai konsep kalau dibawa ke muamalah ya, saya butuh modal. Mau pakai akad mana? Akad murabahakah diberikan akadnya putus jual beli tapi dengan disertai keuntungan, atau pakai mudharabah ya, penyertaan modal. Nah, itu nanti pilihan, nanti dilihat mana yang lebih mudah buat kita. Karena dua-duanya dibolehkan. Tapi tidak boleh kasih utang saja nanti pengembaliannya saya lebihkan. Itu riba itu. Tidak bisa kita seperti itu. Ya. Nah, jadi kira-kira beserta contohnya seperti itu. Jadi tetapkan dulu perkara apa? Ada pilihan enggak? Kalau ada pilihan, maka kita lihat pilihan-pilihan itu yang mudah buat kita. Dan kadang kondisi keadaan yang menyebabkan seseorang itu bisa menetapkan mana yang lebih mudah baginya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Taib. Syukran wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, sangat jelas ya apa yang tadi disampaikan Ustaz. Ya, ini betul. Sebagian bertanya tentang hadis ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz beserta contohnya yang memudahkan kita memahaminya. Semoga dipahami oleh peserta dan kita semua. Baik Ustaz, kita ke kolom live Zoom lagi, kolom chat. Pertanyaan yang berikutnya dari peserta atas nama Jumadil Awal dari Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, mohon nasihatnya Ustaz terkait kami para guru-guru yang ada perjanjian kontrak dengan yayasan termasuk jam masuk kerja dan lain-lain. Lalu bagaimana jika kami terlambat hadir ke sekolah yang disebabkan oleh kesibukan keluarga? Misalnya mengurus anak, mengurus istri atau mengurus suami, dan lain sebagainya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, ini berkaitan dengan materi mungkin, Ustaz. Ya. Yang pertama, prinsip kita ketika kita sudah berakad, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu berpegang teguh kepada persyaratan yang mereka telah sepakati, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Itu jelas. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, setiap kesepakatan itu pasti memiliki konsekuensi tanggung jawab.
Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah apa yang menjadi perjanjianmu, karena setiap perjanjian yang kalian janjikan itu pasti akan ditanyakan nanti oleh Allah pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita sudah berjanji datang jam 8, nah jangan datang jam 9. Ya. Nah, kalau ternyata ada uzur disampaikan. Ya. Kalau ada uzur disampaikan. Kan ya setiap instansi punya mekanismenya. Ya, punya mekanisme menyampaikan. Jangan ya kita mencari celah untuk ya bagaimana melegitimasi pelanggaran kita. Ya, ya. Nah, jadi prinsipnya ya tidak boleh kita melanggar apa yang menjadi kesepakatan kita. Ya. Jadi kalau terlambat dan itu dianggap sebagai keterlambatan, maka berhak kita mendapatkan sanksi berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Jadi tidak boleh karena kesibukan keluarga akhirnya datang terlambat terus. Kenapa? Sibuk sama keluarga. Ya, Anda sendiri yang menyepakati mau kerja di jam 8, ya. Dan ternyata di jam itu Anda masih sibuk dengan keluarga, harusnya kalau masih sibuk minta pengunduran, ya. Nah, umpamanya ya pakai sistem apa gitu ya. Datangnya jam 9 tapi nanti baliknya lebih akhir lagi. Ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi pertama minta izin, jelaskan mekanisme pekerjaan yang ada, tapi melanggar dengan sengaja. Nah, itu saya kira mau tidak mau itu mengurangi hak kita sebenarnya. Ya, mengurangi hak kita sebenarnya. Itu nanti di akhir bulan itu banyak-banyak sedekah, banyak-banyak zakat. Ya, karena harta yang kita dapatkan itu ada debu-debunya yang harus kita bersihkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas nasihatnya. Ya, untuk kita semua tentunya, ya para pekerja, agar lebih memperhatikan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mungkin sedikit Ustaz, terkait dengan ujung tadi jawabannya, terkait dengan sedekah Ustaz. Misalnya kita merasa ada kekurangan dalam pekerjaan seperti itu. Apakah termasuk Ustaz sedekahnya ke kerabat? Apakah itu terhitung atau harus fakir miskin misalnya Ustaz? Ya. Ya, jadi selama kerabat itu masuk dalam kategori orang membutuhkan, ya boleh-boleh saja. Bahkan mungkin lebih afdol ya. Ya. Maaf, bukan lebih afdol, karena dia disedekahkan bukan dengan niat takarrub. Bukan niat takarrub. Kita bersedekah sebenarnya gaji itu bukan hak kita karena kita melanggar. Ya. Jadi bukan niatnya sedekah, tapi untuk melepaskan sesuatu yang bukan hak kita. Kata para ulama, biniyatit takhallus minal haram, dengan niat membebaskan diri kita dengan sesuatu yang bukan hak kita. Jadi tidak boleh dikatakan saya bersedekah untuk beribadah kepada Allah. Bukan nilai ibadah. Melepaskan diri sesuatu yang bukan hak. Saya ingat pernah saya diceritakan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu setiap bulan itu bendahara kampus itu kebingungan. Kenapa? Karena beliau mengembalikan sebagian gajinya ke bendahara kampus. Beliau kan dosen juga. Iya. Kenapa? Karena katanya ada terlambatnya, jadi beliau hitung semua itu. Masya Allah. Kalau ada orang pegawai seperti ini, Masya Allah. Jadi beliau hitung, mungkin terlambat, jadi beliau potong itu dan di akhir bulan dikembalikan ke bendaharanya itu. Ya, itu kalau bisa begitu, Masya Allah. Karena sebenarnya ya memang secara jujur itu bukan hak kita. Nah, untuk berhati-hati ya sedekahkan dengan niat takhallus, melepaskan diri pada sesuatu yang bukan hak kita. Ya, wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Taib, syukran Ustaz atas pencerahannya sekaligus nasihat untuk kita. Barakallahu fikum Ustaz. Kita masih ada sekitar 10 menit insya Allah. Kita masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kita kembali ke peserta yang raise hand. Kita persilakan peserta atas nama Adi. Silakan membuka mic-nya. Ya, syukron Ustaz. Langsung bertanya Ustaz. Iya, silakan. Ya, teman kami ini Ustaz berprofesi sebagai penyewaan mobil dalam dan luar kota.
rental mobil Ustadz, dan beliau juga sebagai supirnya. Yang kami ingin tanyakan Ustadz, ketika beliau disewa mobilnya ke suatu tempat di luar kota, yang itu dia balik lagi ke kota asalnya, ya, kurang lebih mungkin 100 km, apakah beliau terhitung sebagai musafir Ustadz, sehingga beliau diringankan untuk menjamak atau menggasar sholatnya, atau menggabungkan sholatnya di waktu zuhur dengan asar di satu waktu, gitu Ustadz. Syukron Ustadz. Jazakallah. Berapa jarak perjalanannya tadi? 100 km Ustadz kurang lebih. Ah, gitu. Yang Iya, ditanyakan pada saat perjalanan pulang atau perjalanan? iya. Pada saat perjalanan pergi, mereka ada singgah di suatu tempat Ustadz, Ya. yang mungkin jaraknya sekitar 30 km dari kota awal. Dan mereka tujuannya ke kota yang kurang lebih 100 km dari Ya. asalnya. Apakah beliau ini, supir ini, dia terhitung sebagai musafir, sedangkan beliau disewa jasanya dengan kendaraannya, Ustaz? Iya. Gitu. Jadi jawabannya ya tetap terhitung sebagai musafir. Karena memang sejak dahulu ada pekerjaan-pekerjaan yang para ulama kategorikan itu mereka musafir terus. Ya. Seperti pengantar pos dulu ya. Ya, jangan dibayangkan sekarang kalau dulu orang yang ngantar surat apa itu jauh-jauh, termasuk diantaranya sopir, nelayan, pelaut, ya, pelaut itu fi hukmil musafir, ya. Jadi selama mereka mukim di satu tempat kemudian meninggalkan tempat mukimnya, maka semua rukhas, semua keringanan safar itu berlaku bagi orang itu, meskipun itu menjadi pekerjaan harian, ya, pekerjaan harian. Jadi seperti sopir, ya maka setiap ini bisa menjama, bisa mengqasar selama perjalanannya itu memenuhi syarat perjalanan yang dibolehkan untuk mengqasar sholat. Ya. Dan kalau 100 kilo itu sudah terpenuhi sebenarnya. Ya. Nah, jadi meskipun sudah keluar dalam jarak 30, selama dia sudah keluar dari kampung halamannya, maka sudah boleh untuk mengqasar. Meskipun dia sopir dan kemudian dia yang mobilnya dipakai, dirental, itu tidak mempengaruhi status kebolehan dia mengqasar sholat. Ya, jadi sama saja semuanya, baik yang dia punya mobil atau yang tidak punya mobil, selama dia terhitung musafir, maka semua keringanan musafir itu dapat dilakukan oleh orang itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan dari kolom live Zoom dari hamba Allah. Nah, ini minta nasihat Ustaz. Van Ustaz izin bertanya, ada guru, ya, seorang guru Al-Quran yang mengajar 2 orang anak, ada yang 13 tahun dan 11 tahun. Dia mendapati kedua anak ini kurang dalam segi akhlak, ya, akhlak dan adab kepada gurunya. Dan ini yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena sibuk. Nah, pertanyaannya ini dari guru ini, Ustaz, apakah sebaiknya dia mengajarkan Al-Quran saja sesuai dengan tugasnya atau yang akadnya membaca kepada dia, tanpa perlu diajarkan akhlak, sopan santun baik dalam bersikap atau berucap, atau harus kedua-duanya diajarkan? Masalahnya, Ustaz, katanya ya, eh, orang tuanya saat tahu ya, atau mungkin dia izin ke orang tuanya marah ya kalau diajarkan sesi adab dan akhlak karena nanti habis waktunya untuk eh, mengajarkan Quran itu, tinggal sedikit nanti waktu untuk mengajar Quran. Jadi guru ini bingung ya bagaimana terkait hal ini, apakah berlepas diri saja dengan akhlak anak-anak tersebut dalam sesi pengajarannya atau bagaimana dalam hal ini. Minta nasihat sepertinya, Ya. silakan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak usia dini itu sebenarnya sebelum hafalan itu adalah adab, ya. Banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana adab itu menjadi pondasi dasar.
Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, addibuhum wa allimuhum. Ajarkan dia adab, kemudian ajarkan dia ilmu. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilmi. Para ulama dahulu, para sahabat dahulu mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya. Bahkan kalau tidak salah Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, kunna ila qalilin minal adabi ahwaju ilaina min katsirin minal ilmi. Kebutuhan kita akan adab walaupun sedikit secuil itu lebih kita butuhkan daripada kebanyakan ilmu. Jadi apa gunanya menghafalkan Quran kalau tidak disertai dengan adab? Padahal kita belajar Quran itu yang kita inginkan adalah nilai dari Al-Quran itu nampak pada diri kita, rasa takut kita, penghormatan kita kepada Allah, dan seterusnya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi kalau orang tuanya menolak, diajarkan adab dengan alasan. Maka ingatkan bahwa inilah sebenarnya aturan Al-Quran. Ya. Inilah aturan Al-Quran. Ya. Makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nara bukan disuruh hafal Quran. Saya mau tanya, hafal Quran itu syarat nggak masuk surga? Tidak, Ustaz. Saya mau tanya, apakah semua sahabat hafal Quran? Ya. Tapi kebagusan akhlak, kebagusan adab, ya, itu menjadi salah satu tujuan syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau punya anak hafal Quran tapi tidak beradab, ini kalau pilihan ya, tadi ada pilihan. Ya, mau punya anak hafal Quran tidak beradab atau punya anak yang beradab meskipun tidak hafal Quran. Pasti kita mau beradab hafal Quran dua-duanya. Tapi kalau diberikan pilihan itu, mana yang kita pilih? Coba dijawab, tidak perlu dijawab, tapi dijawab dengan hati nurani saja. Ya, itu pilihannya. Barakallahu fikum. Ya. Baik, Masya Allah. Ini nasihat Ustaz untuk kita semua, terutama kita para orang tua ya. Hendaknya kita berusaha ya dari orang tua yang mengajarkan adab dan akhlak ya. Adapun guru itu membantu memuluskannya ya. Jadi dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Taib Ustaz, kita selesaikan, ada 2 pertanyaan tersisa Ustaz, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab. Pertama dari Saudari Rahma, yang resen terakhir Ustaz. Ini kita persilakan, siapa tahu butuh jawaban Ustaz. Kami persilakan. Allah. Silakan Saudari peserta atas nama Rahma yang resen. Silakan dibuka mic-nya ya, atau cuma salah pencet mungkin. Ya, belum ada respon. Ya, sudah terbuka mic-nya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sama- langsung. Saya mau bertanya, gini Ustadz, kan saya udah tunangan kan? Nah terus Sudah? tunangan saya, iya sudah tunangan. Iya, tunangan. Terus Ya, kenapa? tunangannya saya itu Ustadz sudah jalan 2 tahun Ustadz. Itu Ya. bisa dibatalkan lagi, bisa dihilangkan lagi itu laki-lakinya, nggak bisa Ustadz. Bisa diputuskan lagi itu Apa? laki-lakinya, tapi dari pihak saya Terputus? bisa Dari- diberhentikan lagi itu status tunangannya itu Ustadz, tapi dari pihak saya boleh? Oh, dari pihak perempuan Ustaz. Perempuan, ya. Ya. Oke. Iya. Ya, dipahami. Silakan Ustaz. Jadi kalau sudah tunangan, tunangan itu kan wallahu alam, apakah itu lamaran atau bukan?
Ya, itu perlu didudukkan posisinya. Apakah tunangan itu sudah masuk dalam konteks khitbah, ya, Naam atau Ustaz, belum? lamaran Ustaz. Oh, sudah. Naam Ustaz, Nah, kalau lamaran. sudah Iya. dilamaran dan diterima, kemudian setelah dalam prosesnya terlalu lama, maka boleh disampaikan bahwa diminta untuk segera, kalau tidak ya diputuskan saja. Itu namanya sulhu. As-sulhu itu mengulangi, mengoreksi kesepakatan sebelumnya. Ini bukan hanya dalam jual beli, bukan hanya dalam muamalah, dalam pernikahan pun ada as-sulhu. Was-sulhu khair. Ya, berdamai. Ini namanya berdamai itu baik. Jadi daripada menunggu lama, tidak ada kejelasan, sebaiknya ditinjau ulang. Itu namanya as-sulhu. Boleh, ya, boleh. Meskipun di awal sudah sudah diterima. Ya, jadi silahkan dikomunikasikan, ya, silahkan komunikasikan, dan kalau memang pilihan yang terbaik maslahatnya itu pembatalan atau lamaran itu digagalkan saja, ya, supaya ada orang yang mau maju sebenarnya bisa, ya, dan ternyata laki-laki juga belum siap, ya saya kira jadi maslahat, ya. Wallahu a'lam. Jadi bisa pakai mekanisme yang namanya as-sulhu, berdamai, membicarakan kembali atas akad yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh dari penanya tadi. Baik Ustaz, dijawab singkat mungkin Ustaz dari kolom chat hamba Allah. Seorang wanita yang mau tidur, ya, namun dia dalam kondisi haid, Ustaz. Apakah tetap ada anjuran berwudu terlebih dahulu, Ustaz? Mengingat wanita Yang itu, ada anjuran wudu itu wanita haid itu meringankan tidak janabah saja. Adapun haid tidak ada. Ya, adapun haid sepengetahuan saya tidak ada. Jadi meringankan haid tidak ada. Haid ya haid. Ya. Jadi kalau janabah ada. Kalau janabah memang kita janabah dan belum bisa mandi di awal malam, maka diringankan dengan wudu, ya, dengan wudu. Atau umpamanya mohon maaf ya, kita ingin mengulangi lagi hubungan suami istri itu, maka minimal kita wudu. Itu ada hadisnya. Tapi kalau untuk haid, wallahu alam, sepanjang yang saya ketahui tidak ada anjuran yang seperti itu. Ya, meskipun tentunya dia harus menjaga supaya kotorannya tidak, darahnya tidak ini, itu normatif saya kira. Wallahu alam. Tapi apakah harus berwudu? Enggak. Enggak ada anjuran seperti itu. Wallahu alam. Ya. Ustaz. Pertanyaan penutup, Ustaz, ya, dari peserta atas nama Yani. Seorang sopir yang dia mendapati makanan yang tertinggal di mobilnya, Ustaz. Dan pertanyaannya, apakah boleh dimakan? Ini sopir angkutan umum, Ustaz. Ya. Atau Pertama diapakan lihat jenis makanan? makanannya. Apakah jenis makanan itu dianggap sebagai makanan yang bagi orang ya biasa ditinggalkan. Umpamanya satu potong roti atau satu biji jeruk. Kalau itu orang sudah paham, silahkan dimakan. Ya. Yang masalah kalau umpamanya yang mahal-mahal seperti seperti satu kardus durian montong. Umpamanya, ya. Itu tidak boleh. Itu harus disampaikan, dan kalau kita khawatirkan rusak, maka tidak apa-apa dimakan, tetapi kita siap menggantikannya ketika pemiliknya minta kembali. Jadi umpamanya kita sopir tidak ini nih, tidak datang pemiliknya, maka tidak apa-apa makan daripada rusak. Kemudian nilainya itu kita sedekahkan, atau ketika orangnya datang kita kembalikan uangnya. Itu tinggal dilihat saja jenis makanannya. Kalau satu biji jeruk, tafadhol, makan aja itu. Iya. Biasanya orang memang sudah menganggap itu ya sudah tidak diperhatikan lagi. Ya. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Itu semoga dipahami ya oleh penanya tadi dan kita semuanya. Syukran Ustaz atas waktunya di malam hari ini, dan kami mohon maaf agak lewat sedikit ya. Kita alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz.
Dan semoga ilmu yang disampaikan Ustadz kita tadi dari materi pengantar dan kebersamaannya di malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jaza. Dan kepada seluruh peserta di malam hari ini yang sudah meramaikan dan bertanya, kami ucapkan terima kasih. Jangan lewatkan konsultasi syariah di setiap pekannya Senin sampai Jumat di pukul 9 malam. Barakallahu fikum. Mari kita tutup Ustadz konsultasi syariah kita di malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khair. khair.